LTT aja bisa, GTI juga bisa. Tapi gua mesti turunin dulu monitor bangke satu ini. Thank you buat Samsung Indonesia kesempatannya, dan salut juga buat Samsung Indonesia bisa masukin monitor mini LED 4K 240Hz cuma 18 juta. Kenapa gue bilang cuma? Karena tahun-tahun lalu tuh ya mini LED gue inget banget 170Hz 2K itu masih 24 juta. Ini 4K 240Hz bro. Waduh ampun, bingung gue GPU mana yang bisa push ya. Mungkin lo harus punya batu bata yang satu ini. Samsung klaim monitor ini world first, di dunia yang pertama. Iya, Samsung. Udah pastilah Samsung yang pertama ya. Nanti di tahun-tahun depan panelnya ini dia jual license-nya ke brand-brand lain. Brand-brand lain yang perang, Samsung tetap untung. Emang pinter. Semua produknya ini masih perawan ya. Pasti juga. Idi. Semuanya masih sangat bersih. Waduh. Reviewer selanjutnya sih kena bercak tangan gue semua. Kakinya udah pasti padat ya. Stand-nya ini besi. Sebenarnya nggak padat-padat banget, cuma full besi. Udah pasti maju ke depan juga ya. Karena monitornya 32 inch curve 1000R. Sisanya ini buat bracket, kalian nggak perlu tahu, nggak penting juga. Yang ini penutupan plastik, lengkapan. Skip dulu. Installation guide. Yang ini sih nggak butuh. Nanti yang 55 inch kayak butuh installation guide. Gila itu. Nah ini yang gue ajarin buat kalian nih kalau mau pasang monitor. Jelas-jelas dusnya sudah dibikin sama brand untuk bikin curve. Udah ngelindungin curve ini gitu. Buat apa dikeluarin? Bego orang-orang yang keluarin. Tinggal dipasang aja stand di sini, susahnya aman lagi. Dus ada dikasih buat amanin monitornya. Ngapain coba dikeluarin kan? Baret ke meja. Plastik buat nutup. Di sini ada dua HDMI ya, 2.1, habis itu DP. Ini USB lu cuekin aja buat servis. USB B, ada USB biasa satu doang, audio out. Di sini kasih USB B ya, buat orang-orang di luar sana yang nggak ngerti USB di monitor buat apa ya. Ini buat nyalain USB ini, mesti colokin USB B-nya ke PC. Yang sedikit gue mau komplain sama Samsung sebenarnya cuma kabel power ini ya. Nih, yang kepalanya tipis kayak gini, goyang-goyang kalau colokan loh. Dia kasih DP, bisa singkirin. Ini yang gila bos, 140 watt adapter chargernya. Dia sih butuh power yang sinting banget. Tapi kembali, orang yang beli monitor 18 juta udah nggak mikirin beli token listrik. Lu mesti remove. Gua kadang heran sama orang-orang yang bilang, aduh biar kelihatan baru, jangan copotin plastiknya biar kelihatan baru. Kadang logikanya nggak main sih gitu. Spek monitor ini kelas atas 4K 240Hz, dan karena PC gue belum punya HDMI 2.1, gue pakai DP 1.4. Lu ganti 240Hz-nya di OSD, dan kalau pakai DP panel bitmap-nya lu bisa keluarin 10 bit. Dan inilah nikmatnya ketika lu punya meja 80 cm lebarnya. Tidak getar sama sekali, monitor yang getar. Ini kokohnya nggak berkurang. Cuma ya hati-hati buat kalian yang mau beli warna putih ya. Ini gesek kakinya Odyssey aja sudah tidak bisa hilang. Jadi ya sudah gue terima memang resiko. PC gue ini pakai RTX 3070 ya. Ini di game apa tadi? VRAM gue udah hampir mentok ya. Terus gerakan mouse ini udah kayak bukan frame rate tinggi, kayak gue udah mau jalan nih 4K, even ini Monster Hunter cuma 70-an FPS, gila kali, 3070 loh. Masih Sony mau ngebacot, PS5 bisa jalan 4K 120Hz. Oke, sini udah jalan di 4K, teksnya tajam banget langsung berubah, grafik quality-nya semua low ya, Valorant kita. Ini bisa dapat 240 FPS, ya kagak mau bazir ternyata 3070 ya. Cuma ini karena deathmatch, kalau lagi main game beneran, ada smoke, ada segala macam, ngedrop pasti 180, yakin gua. Ini udah ngung belum bisa gua. Dan buat kalian yang masih nganggep bahwa panel VA nggak bisa buat kompetitif game, sorry nih, Odyssey Premiumnya Samsung tuh beda. Cara pengetesan hardware unbox aja, monitor 4K yang punya respon time paling cepet ya Samsung ini, dan panel VA semuanya. Lu juga bisa lihat hasil dari UFO-nya. Sangat-sangat minim ghosting dan sangat cepat transition. Banyak dari kalian yang nanya monitor-monitor 3 jutaan bisa HDR nggak? Bullshit, itu semua gimmick. Nih, mini LED 1196 zone full array local dimming. Itu yang ngebuat bisa punya deeper contrast, bisa punya brightness sampai 2000 ya, klaimnya Samsung. Dan itulah the real HDR. Lu bisa lihat dari, mungkin di kamera nggak kelihatan ya, tapi di mata gue gila men, warna-warna yang
keluar dari sini nih, misalnya kayak gini, wah. Ya di sisi lainnya lu mau dapat deeper black yang perfect, ya lu mesti OLED. Tapi kembali lagi, OLED pun ada masalah. Dimana OLED yang harganya sama kayak gini juga, brightness-nya rendah. Jadi kayak, belum lagi di OLED kita juga masih ada masalah resiko burn in. Di situ ya kita mungkin belum ready banget untuk HDR. Jadi jangan lu termakan gimmick monitor 33 jutaan tulisannya HDR10, HDR. Kita ke hidangan utamanya. Siapin meja dulu. Pexio MB. Meja yang bisa naik turun, pengontrol cukup satu jari dengan dual motor. Incrementnya per 0,1 cm sangat presisi. Dan ada 4 memory slot yang bisa lu save kebutuhan tinggi yang beda-beda. Jarak ketinggian ada dari 61 sampai 126 cm. Tinggi banget. Dan yang paling gue demen, ini ukuran mejanya 80 x 160 cm. Tebelnya 2,5 cm dan ini tuh padet banget. Pastinya ini sangat cukup buat pasang bracket. Dan Pexio klaim meja ini mampu nahan beban 120 kilo. Kita coba nih, monitor seberat 40 kilo. Gokil. Berat total semuanya 50 kilo. Monitornya doang 40 kilo lebih. Ini bracket buat tembok atau apa nih? Mampus. Feeling gue dia pasang stand-nya aja butuh bracket, bos. Installation guide. Dalamnya sih menakutkan loh. Ya, lu bayangin gimana caranya lu pasang coba. Ini lihat nih. Oh, caranya. Monitor gila memang. Oke. Wah, stand-nya. Dan ini meja 80 cm, berarti dia hampir 35 cm. Dan beratnya, nah ngotak. Ini nih, ini yang geblek ini nih. Anjir. Ini yang berat banget ya. Wah, mati sih. Ya berdua sih bisa sih, sendiri coba. Wah, anjir. Oke. Anjir. Bentar ya. Gue kok kayak nggak yakin gitu dalam hati ya. Ayo bisa ya. Bisa. 1, 2, pelan-pelan aja Nus. Anjing. The moment of truth. Lu dorong dikit-dikit terus ke dalam terus. Gue butuh bantuan sih kayaknya. Kok ngeri ya saya? Mejanya kegoyang ya? Ini insecure sih bener, mesti diputer. Nyangkut. Gue mesti mencari tahu dulu. Oh, mesti dorong dikit ke atas. Gila, ini stupid sih. Ini gimana cara assemble balikinnya Samsung nih? Ini kalau dicopot, balikin Samsungnya gimana ya? Tidak ngobat. Ternyata meja Pexio sanggup sih, cuma agak goyang. Wah, ini ibon gitu. Ini dia ngomong apa ya? Oh, jangan dorong-dorong ke atas, jangan jatuh, jangan... Oh, ini 2 orang mainin. Udah. Jangan jatuh. Bego. Oh, jangan taruh di pinggir. Oh, itu yang mau kita coba. Kita tes dulu ya, seberapa hebat nih meja ya. Pexio kan klaim ini bisa 120 kilo ya. Ini aku pegang 40 kilo, udah kayak sedikit. Tahan ya Nus ya, tahan ya. Kita naikin sampai... Tinggi dong. Lu nyantai dikit, mati nih, 30 juta bos hilang. 80 cm goyangan ada nambah lah. 80. Sebenarnya mana? Wah, wobble dia. Goyangnya kelihatan deh? Kelihatan deh? Tadinya gue mau tes loh, ini monitor taruh di paling pojok, kayaknya bakal rugi 40 juta gue. Ini monitor beratnya sampai nggak ngotak ya, dia udah kasih lu petunjuk buat pasangnya, butuh 2 orang. Setelah lu pasang baru lu buang. Monitornya ini di power up sama satu box yang hitam gede gini ya. One connect. Portnya ada banyak banget, di sini ada 4 HDMI 2.1, one connect-nya Samsung. Nih lu colok port ini, satu lagi lu colok ke monitor, listrik semua dari sini. Dan lu colok kabel powernya ke sini. Ini kabel powernya DC ini. Buset, ini kabel tipis bener. Pokoknya 55 volt kali 2,5 ampere. 110, habis itu tambah 0,5, 25. 130-an watt lah. Monitor 40 juta nggak relevan kita ngomong berapa biaya listriknya. Udah pasti lo orang yang nggak peduli sama listriknya berapa. Berikutnya di sini kita dapat harusnya ini USB hub ya, karena di sini ada 2 USB A. Gue nggak tahu, nanti gue tes aja kenapa portnya bentuknya ini bukan USB B nih. Habis itu X-Link ini lu cuekin aja karena ini port buat service. Ada port LAN, ini port audio. Remote ini berat, premium dan dicas via cahaya. Oke, udah seperti biasa karena kita pakai HDMI, pastiin setiap kali lu pakai monitor dan ada HDMI-nya, kayak Nvidia color setting, outputnya ke full 4K 165 Hz. Kita bisa dapetin di HDMI 2.0-nya 3070. Gue nggak tahu GPU yang lain ya. Mau cobain fitur yang paling gue penasaran karena Samsung klaim speakernya itu Sound Dome teknologi 60 watt speaker.
Gokil! Gua nggak tahu itu benar-benar 60 watt atau dia cuma ngomong kemampuan speakernya sampai 60 watt. Intinya di sini ada 4 speaker, 2 di kiri dan kanan, dan tengah subwoofernya. Dan gua ngelihat ada lubang speaker di bagian belakang. Speaker bukan ya? Harusnya. Fitur yang dipamerin Samsung kemana-mana. Ini head adjustment-nya tuh, wah ngeri banget gitu. Dan tilt-nya ya, super duper koko keras gitu loh. Vertikalnya. Mulusnya nggak ada obat. Nonton begini sih stupid sih. Samsung juga kasih kita satu remote lagi untuk ngatur ini multi view. Ini bentuknya kayak scroll wheel gitu. Dan ini lu bisa ngatur banyak hal ya. Ngatur volume, pada saat lu nonton TV juga lu bisa ngatur channel. Sebenarnya konsepnya mirip sama yang ini, cuma dengan fungsi-fungsi tweak yang lebih keren aja. Contohnya, ini gue udah buka 3 window. Ini apps-nya YouTube dari smart monitornya. Tuh bawah. Gue nggak suka nih YouTube di sini, bro. Jijik gue mau YouTube di tengah. Dia masih kayak kasih kita settingan 4K ya. Cuma harusnya ini salah karena agak blur. Dan kita coba, dia bisa 120 Hz tadi gue lihat. Harusnya ngebug, tidak mau nyala. HDMI sih, lu bisa pilih juga nih. Tuh. Masuk ke YouTube. Nah, enak ya di sini, boy. Bentar ya. Gue pindahin ke tengah dulu. Lu mau nonton siapa? Cewek di tengah kehujanan. Pencet tengahnya. Dan ini nonton short like a boss. Segede gue. Langsung gue mau cobain gaming, keyboard dan mouse dan remote-nya. Remote-nya pun di-charge pakai sensor. Ini 4K, 165 Hz, mini LED, udah real HDR. Dan gue baru sadar, nggak ada plat plastiknya dan tidak ada logo Samsung di depan monitor. Wah, gila ini. Luas tapi 1000R, lu masih bisa lihat kiri kanan dengan mudah. Ini jarak gue sekitar 1 meter. Dan gue tabrak. Jadi tap coba kita tuh. Wow. Cuma satu. Setupnya rada goblok, apalagi monitornya detail gini sih. Agak-agak enek gue. Terus leher gue kan kayak agak naik gitu kan. Tapi gue punya ide. Ini the ultimate gaming setup, bos. 80 kali 2, 160 cm, 1,6 meter. Bah! Tangan lu kurang tinggi, lu tinggal naikin. Monitor yang kurang tinggi. Lu harus menghabiskan 1,6 meter dari kamar lu. 8 juta, 16 tambah 39. 55. Dan kalau lu bosen, easy. Pencet ke YouTube. Lu merasa mau nyandar di sofa, turunin sampai habis. Taruh sofa di sini. Nambah 5 juta lah. Berarti total setup 60 juta. Valorant. Kita rasakan 165 Hz, habis itu FPS-nya off ya, graphic quality off semua, paling low semua, nggak penting. Main di 55 inch kita deathmatch. Di 4K, berdiri. Ini kelas monitor memang. Cuma internet gua memang lagi geblek, paket loss. Tuh. Ini sih experience yang gila ya. Enak, input lag-nya bukan input lag TV, input lag monitor ini. Gue bisa ngerasain di 165 Hz. Ya iyalah, TV mana ada 165, TV itu 120. Tuh! Sorry ini, kalau jago aja. Tuh! Nah! Wah gila. Dan kalau teman-teman nanya, bro, lu lagi main di mana bro? Main di 55 inch. Sambil apa? Gue bukan yang terjago ya, tapi gue bisa pastikan gue bisa main. Lu udah lihat semua kegilaan yang dikasih sama monitor ini. Yang paling gue suka sih benar-benar speakernya sih. Dolby Atmos itu dan 55 inch. Tentu lu mesti beli meja ya. 8 juta kali 2. Biar mantep pengalamannya. Ini VA, ini mini LED. Dan pastinya masih ada masalah blooming ya. Cuma ya ini the pinnacle. Dia aja namain dirinya gitu ya. Bahtera. Rasain HDR. Di brightness ya 1000 lah ya. Walaupun dia klaimnya 2000. Gue yakin ini cuma 1000 nits lah. 1000 nits lebih gitu. Cuma ya udah. Dan Samsung tahu kalau monitor ini tuh anti resesi. Karena orang yang akan beli itu kayaknya immune sama resesi. Mau resesi atau enggak, duitnya nggak berkurang. Thank you buat kalian yang nonton. Sampai jumpa.